Kami boleh bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia limpah rahmat dan berkat yang di dalam hidup kami. Sejak pagi hari ini Tuhan Kau tetap memberikan kesempatan memuji menyembah Kau. Terlebih ya Tuhan untuk mendengarkan sabda firman. Bukakan pintu hati telinga rahasia kebenaran-Mu semua yang kami dapat mengertinya, memberikan suatu kekuatan, harapan dan keteguhan iman kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kebenaran ini. Dia bawa kasih penerangan Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Tuhan kita berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita mau merenungkan atau kita mau belajar renung firman Tuhan yang boleh terambil dari kitab Roma. Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Judul firman Tuhan adalah Abraham dibenarkan karena iman. Untuk itu kita hanya sekedar membaca pasal yang ke-20 sampai dengan yang ke-25. Baik, saya membaca saja. Jemaat boleh lihat dan memperhatikan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita di antara orang mati, yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan, tapi yang saya cuplik adalah bagian yang cukup pokok. Sebab di sini dikatakan bahwa pembenaran yang diberikan kepada Abraham adalah bukan hanya untuk Abraham, tapi bagi kita. Siapa kita? Kita adalah saya, saudara dan sekalian di muka bumi yang percaya di dalam nama bahwa kebenaran ini tidak hanya berlaku hanya untuk umat pilihan, tapi berlaku untuk setiap orang. Setiap orang yang apa? Setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita sekarang? Kita sudah tahu kita. Banyak orang berbicara tentang berkat Abraham. Tapi berkat Abraham bukan hanya berkat Abraham. Abraham diberkati, tapi juga dia menjadi sumber berkat bagi orang lain. Itu yang kita sering suka lupakan. Kalau demikian, untuk kita memperoleh pembenaran ini, apa sih? Sebab jangan lupa, kalau dikatakan firman Tuhan bahwa Imam Abraham itu bukan berarti kita harus mengikuti sebagaimana peristiwa yang terjadi kepada Abraham. Itu lain di dalam perjanjian lama. Tapi di dalam perjanjian baru, yang dimaksud adalah harus apa? Bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang sama. Tentu, pertama, kita mesti percaya dan kita beriman pada Yesus sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Selanjutnya kita akan mengatakan juga, kita percaya korban Tuhan Yesus di kayu salib telah membebaskan kita dari dosa dan kesalahan. Kita percaya bahwa janji Allah akan keselamatan
oleh dan di dalam Yesus Kristus. Oleh apa? Oleh kasih karunia dan anugerah daripada Allah. Bukan oleh karena kebajikan kita. Apakah kita ini saleh atau dan lain sebagainya, tidak. Semata-mata mutlak. Itu adalah kasih karunia Allah. Dan kita percaya kalau Allah membangkitkan Yesus, Allah yang sama juga akan membangkitkan kita pada waktu. Itulah satu inti iman percaya kita ini. Ini yang mendasar kepada kita untuk kita setara dengan Abraham. Saudara kasihi di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih karunia, apa sih itu kasih karunia? Anugerah. Kita coba sedikit supaya kita sedikit mengulang tidak salahnya. Kasih karunia itu adalah kasih Allah yang diberikan kepada umatnya untuk memperoleh keselamatan. Ya. Karena kasih Allah untuk memperoleh keselamatan. Itu kasih Allah aja Dia yang menanamkan kita sehingga kita bisa percaya dan memperoleh keselamatan. Bukan karena kebajikan kita, bukan karena apapun kita, tidak mutlak. Maka dikatakan ada umat yang dipilih dan yang tidak berbahagia. Maka saya katakan mukjizat yang terbesar semuanya ini. Kalau bisa kita percaya kepada Kristus. Namun apa sih kata orang percaya dan kata percaya? Salah memberikan suatu pemahaman maka yang sebenarnya ini akan berakibat fatal. Dalam artian kita akan kehilangan momen keselamatan. Karena dimengertikan kalau kita percaya, ya kita percaya. Sehingga banyak orang berkata untuk menjadi orang Kristen itu sangat mudah, bahkan mudah sekali. Kita percaya pada Yesus. Kita ke gereja dan dibaptis, maka selamatlah dunia akhirat. Bahkan ada orang berharap berkat Abraham akan melimpah. Pemahaman ini sangat keliru. Tetapi pada dasarnya adalah benar. Sebab pada intinya orang akan berkata, bukankah kita diselamatkan oleh karena iman? Bukan oleh karena perbuatan. Benar. Jadi demikian kalau kita sudah percaya kepada Kristus. Lantas gimana? Begitu aja. Satan juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, bahwa Allah itu sendiri. Percaya, dia tahu. Tapi apakah yang disebut percaya itu? Tentu yang dimaksud percaya ini berbeda dengan apa yang ditafsirkan sementara orang. Ini sangat-sangat keliru. Percaya itu adalah satu penyerahan mutlak diri kita di bawah kendali Allah. Dan yang paling penting, kita berhak dan harus kita melakukan kehendak dan perintah Allah. Itu percaya. Kalau saudara percaya saya akan perintahkan. Anda harus lakukan. Anda percaya. Sebab kepada siapa kita percaya kita tahu. Apa artinya saudara percaya kepada saya? Saya perintahkan Anda tidak melakukan. Itu bukan percaya. Bohong. Percaya. Penyerahan diri. Dan kita harus melakukan segala perintah dari Allah ini sendiri. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-29. Efesus 1 ayat yang ke-29. Efesus 1 ayat yang ke-29. Maaf, bukan ayat 1 tapi ayatnya yang bukan Efesus, maaf, Filipi. Maklum mata sudah mulai ditambah-tambah. Filipi 1 ayatnya 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
melainkan juga untuk menderita untuk kita. Jadi bukan sekedar kita diberikan karunia kita memperoleh keselamatan itu, tapi dikatakan di karunia dia izinkan kita untuk mengalami suatu penderitaan demi dia. Jadi jangan kira kalau orang udah bisa karunia itu selalu yang enak-enak saja. Sangat mungkin dia bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami barangkali sakit penyakit. Karunia, jangan dikatakan. Kita ingat, Yesus berkata kepada Paulus. Kita tahu Paulus adalah seorang rasul yang sangat luar biasa dipakai oleh Allah. Dia mengalami satu sakit. Sakit tidak jelasnya secara Alkitab, hanya dikatakan dia diberikan suatu penyakit seperti duri dalam daging. Paulus akan berpikir, Tuhan, Kau pakai aku secara luar biasa. Kenapa soal yang sakit begini kalian nggak bisa sembuh-sembuh, Tuhan? Tapi Tuhan menjawab pertanyaan. Dia katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab di dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Luar biasa. Tadi kita sudah ikut ujian itu. Di dalam kelemahanmu, kuasaku. Supaya apa? Tuhan berkata, supaya engkau jangan sombong, engkau pikir engkau hebat, engkau itu nggak ada apa-apanya. Engkau luar biasa kena aku yang luar biasa. Engkau hebat kena aku, bukan engkau. Supaya jangan kita sombong, supaya selanjutnya kita boleh tetap bersandar dan bergantung kepada Allah. Sebab disitulah pada waktu kelemahan kita menyadari kita memang lemah. Kita tidak mampu, kita tidak bisa. Cuma Dia yang mampu dan bisa. Itu menyadari itu. Menyadari demikian, jangan ditafsirkan kasih karunia anugerah itu seperti itu. Sebab tidak ada sesuatu yang kebetulan. Allah turut bekerja di dalam. Ada satu rencana di kemudian yang paling baik. Pasti. Sabar dan tekun. Ini yang kita mau belajar. Bagaimana iman Abraham. Dia bukan hanya kata beriman, tapi dia melangkah dan bertindak. Tidak seperti kayak kita barangkali. Banyak ngomong doang soal. Baru digoyang sedikit, lalu menguap cuap-cuap, ngeluh-ngeluh. Bahkan nggak sedikit orang yang meninggal. Katanya janji Allah bohong, tidak benar. Nyatanya kok, wah segala macam. Selalu kasih seulang ini, menyadari kalau tidak kita mengerti secara makna benar apa itu kasih karunia dan anugerah, sangat-sangat berbahaya. Kita akan meninggalkan, kita akan keliru. Sebab menerima kasih karunia begitu gampang, tapi implikasinya itu yang tidak gampang, akibatnya yang tidak gampang, atau konsekuensinya yang tidak gampang. Ada harga yang harus dibayar dan harus dipertanggungjawabkan atas panggilan itu. Saudara kasih dan Tuhan, tidak semua orang berseru Tuhan Tuhan masuk di dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan di dalam Matius. Tetapi mereka yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Tidak semua orang yang mengaku diri Kristen sudah melakukan kegiatan. Itu bukan jaminan. Sebab gereja, agama Kristen tidak menyelamatkan. Itu hanya sarana. Iman yang disertai dengan perbuatan nyata itu yang menjadi jaminan. Ini penting banget, ya. Nggak ada salahnya. Saya yakin ibu bapak saudara tahu ini, tapi kita mulai disegarkan kembali, ya. Sebab itu supaya kita jangan menjadi sia-sia
sangat sia-sia. Saudara, melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa tidak selamanya itu yang enak-enak. Justru sebaliknya, melakukan kehendak suka bertentangan dengan kemauan kita, hendak kita. Bertentangan. Itu yang membuat kadang-kadang kita yang pikir itu enak-enak sangat keliru. Kita ingin selalu kan sehat, kita ingin selalu kan ini, tapi kok sekarang sebelas kilas kasih karunia anugerah saudara tahu. Tapi dari semua yang terpenting, kasih karunia kalau kita bisa percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan segala kehendak dari itu satu jaminan yang pasti. Nah saudara, kita sekarang berbicara soal Abraham karena kita berbicara tentang iman Abraham. Nah saudara, Abraham di dalam melakukan kehendak Bapa, dalam melakukan perintah Allah, ya, ia tidak berdasarkan pada apa-apa, hanya berdasarkan itu. Untuk itu kita akan sedikit lihat pada kitab Kejadian pasal ke-12 ayat 1 sampai dengan 5 atau Ibrani pasal 11 8 ayat 10 supaya lebih kelihatan yang baik. Sekarang kita lihat Kejadian 12, kitab Kejadian pasal ke-12 ayat 1 sampai 5 aja. Saya pikir semua dari sekolah kehidupan sudah mengerti, tapi tidak salah. Kita mau korek sedikit. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah ke negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberikan orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Aran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampailah. Saudara, pergilah ke satu negeri yang dia sendiri tidak tahu. Haran adalah tempat kelahiran, tapi awal dia adalah tempat kelahiran asli Ur Kasdim. Nah di Ur Kasdim, Abraham ini darah ayahnya dan segala ini termasuk orang kaya, termasuk klasik. Sekarang ini masuk kategori konglomerat loh dia. Nah ukurannya waktu itu adalah banyaknya ternak yang dimiliki menjadi ukuran. Ur Kasdim adalah kota metropolis pada zamannya. Kalau kayak Jakarta ini seperti Jakarta. Hidupnya nyaman. Dia orang kaya dan hidup nyaman di sini. Tapi tiba-tiba Allah berintahkan dan bersuara dan dia mendengar suara Allah untuk meninggalkan negeri ini. Ke suatu negeri kemana? Nggak tahu. Dan saya percaya ketika dia minta izin sama orang tuanya dan kepada saudaranya untuk mau pergi ke sana, itu mendapat suatu pertentangan yang luar biasa. Dan mereka tidak mengerti. Karena pada waktu itu terutama Ur Kasdim adalah negeri yang menyembah berhala. Dia tidak mengenal Allah. Dia tidak tahu Allah itu apa dan bagaimana. Enggak tahu. Maka barangkali Abraham dianggap gila. Ngomong siapa mereka? Ngapain? Udah enak dan segala macam. Satu negeri yang dia sendiri tidak tahu.
baru nanti kita tahu kemudian bahwa yang dimaksud negeri yang dimaksud oleh Allah itu adalah tanah Kanaan. Itu ditahu kemudian. Tapi pada waktu dia berjalan, dia pergi, dia berangkat, dia tidak tahu. Arah hatinya aja berkata ke sana, menjadi musafir dia sepanjang jalan itu. Luar biasa, hidup begitu sulit. Tapi kan kita sudah baca tadi, Allah berjanji. Di dalam kitab Kejadian yang tadi kita baca, Kejadian 12 ayat 1-5, ada merupakan suatu perjanjian antara Abraham dengan Allah. Mengikat bagi para pihak. Lu lakukan segala apa yang saya perintahkan sebagai kewajibanmu. Hak kamu seperti apa yang Tuhan janjikan, kau akan menerima berkat. Kau akan jadikan bangsa yang besar. Bangsa yang memiliki tumbuhan sebanyak bintangnya langit seperti pasir terserap di pinggir pantai di luar. Namun semua itu sebenarnya hak dan kewajiban berlangsung. Kau harus lakukan segala perintah. Emang perintahnya memang luar biasa juga. Kita anggap sangat boten-boten, sangat tidak masuk di akal, gak masuk akal pikiran yang sehat, bahkan sangat-sangat keterlaluan. Ya itulah. Ini yang dulu kita mau lihat. Mengapa Abraham dikatakan sebapak dari seorang beriman? Ukurannya gak bisa kita pakai buat manusia pada era. Tapi ukurannya luar biasa. Ya, dia harus berangkat jadi musafir. Dia sendiri tidak tahu kemana dia pergi. Pergi nggak ada tujuan kan, nggak karuan kan ya pikirnya. Lagi juga pada waktu itu ingat, pada waktu itu belum ada hukum. Hukum Taurat tidak ada, belum ada dan belum lahir. Tidak ada patokan. Tidak ada batas-batas. Yang mana yang boleh dan mana yang tidak. Yang mana yang dibenarkan dan tidak ada. Belum ada semuanya. Jadi landasannya, perintah pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Abraham, itu landasan hanya percaya. Itu kan saya katakan percaya. Percaya bukan hanya sekedar kata percaya. Ada satu tindakan. Tindakan iman yang dipercaya itu, dia melangkah dengan pasti ke jalan yang dia sendiri tidak tahu. Dia hanya percaya bahwa janji Allah pasti digenapi. Walaupun nggak ada dasar, kita aja yang ada dasar masih nggak karuan. Barangkali nggak kita deh ya. Saya salah nih, saya lagi. Saya enggak lah, saya percaya. Laksanakan luar biasa. Ibrani katakan dia melakukan perjalanan. Saudara dikasihi di dalam Tuhan. Setelah saya menyimak setiap perintah Allah ada maksud dan tujuan yang akhir terbukti sampai saat sekarang ini bahwa perintah Allah kepada Abraham pergi ke satu negeri yang kita baru tahu kemudian itulah tanah Kanaan atau Israel. Tapi di Israel itu enggak tanah melompong yang kagak ada penghuninya, orang Palestina. Jadi nggak heran kalau sekarang berantem tuh, dia bukan berantem soal agama. Enak aja lo masuk kemari bapak moyang lo, ini kan bapak moyang gue punya atau orang Palestina. Ya kagak salah sih memang faktanya dari turun-temurun dia ada menduduki di situ. Ya tiba-tiba datang kayak orang menyerobot alasannya Tuhan suruh kok, bumi ini dan segala isi kan ini Tuhan. Perlu amat sampai bagaimanapun landasan historis sama landasan kepercayaan ini akan bertolak belakang sampai saya nggak begitu yakin sampai dunia kiamat barangkali itu nggak akan pernah bisa selesai karena landasan patokannya beda. Satu pakai landasan sejarah, satu pakai landasan perintah Allah. Saudara, tapi juga aneh. Kenapa si Allah
mau menuju supaya dia ke sana untuk membentuk komunitas. Dia mau jadikan itu objek bagi Allah. Kenapa? Untuk membentuk komunitas orang-orang, untuk membentuk menjadi suatu umat yang sampai sekarang ini nyata. Yang disebut umat pilihan Allah itu siapa? Bapaknya siapa awal? Ini juga bapak Abraham. Emang dari Abraham. Maka terjadilah bangsa Yahudi Israel ini yang sekarang ini ada. Itu supaya apa kalau mereka sudah ada? Supaya mereka bisa memuji dan menyembah Dia. Seisi dunia, seantero selegar jagat raya, bumi dengan segala itu miliknya dan ciptaannya sendiri. Cuman ada satu hal yang Dia tidak bisa. Itulah yang ingin Allah kerjakan. Apa? Dia tidak bisa memuji dan menyembah dirinya. Itulah Dia bilang, kesenanganku adalah kau pikir pakai duitmu ya, darah? Itu duit miliknya juga. Harta itu punya dia. Kita hanya pinjam pakai kok. Itu miliknya, bukan itu. Tapi bukan berarti saudara nggak berikan sesuatu bagi gereja, bukan itu maksudnya ya. Perlu. Bagaimana kerajaan surga di dunia ini dapat dikembangkan? Karena itu juga milik Allah. Kita bukan kasih Allah kok. Kita kembalikan miliknya. Jangan dirubah itu. Kita nggak berikan Allah. Allah nggak, bukan tukang minta-minta. Hal ini ya, untuk kepentingan kerajaan Allah itu. Dia ingin supaya pertama, dia membentuk satu komunitas. Ternyata sekarang fakta, umat pilihan Allah, bangsa Israel yang terakhir, kenapa agak kurang ajar, Allah sendiri akan membuangnya. Tapi tetap dikatakan sebagai umat pilihan. Allah tidak pernah menarik apa yang Dia katakan. Lihat secara bumi di dunia ini, negara Israel adalah negara yang terkecil di antara seluruh negara yang ada, terutama di Timur Tengah. Tapi negara ini menjadi pusat pemberitaan sampai saat ini di seluruh dunia. Dan tidak ada satu bangsa pun di muka bumi ini yang tidak mengenal dan tahu siapa itu bangsa Israel. Di mana itu Israel? Luar biasa. Terkecil jadi yang terhebat. Nah, ada Allah. Perang 6 hari dikerubutin oleh bangsa-bangsa yang ada di Syria, Jordan, semua keliling. Ya, hajar hanya dalam 6 hari oleh Israel yang kecil ini. Hajar. Luar biasa. Bukan Israel yang hebat Tuhan. Karena Allah ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau kita lihat Alkitab bisa dibuktikan di dalam sejarah nyata. Yang kita bisa lihat sampai hari ini fakta. Jadi kalau sekarang orang kembali lagi, kalau orang ribut-ribut Israel sama orang Palestina, itu bukan bicara soal agama. Itu bicara soal masa pendudukan datang sekarang dikuasai. Orang Palestina masa jadi udahlah, saya sendiri datang sana ya. Udah nggak bisa dikata ya. Pendatang ini jadi luar biasa. Ini yang pertama untuk menyembah. Sekaligus dia ingin membangun rumah Allah di sana. Maka bait Allah dibuatnya di Yerusalem. Untuk apa? Ini yang tujuan. Supaya orang bisa memuji, menyembah, dia bisa menyalurkan kasih kuasanya dan kehendaknya melalui suatu proses. Sejarahnya luar biasa. Ya. Jadi enggak begitu gimana soalnya enggak begitu enggak. Setiap itu ada rencana dan kehendak Allah. Sudah dirancang sedemikian rupa dan bisa dibuktikan faktanya itu pada sekarang ini. Dan yang paling penting di antara semuanya itu,
Abraham ingin dipakai karena situasi dosa yang begitu gawat. Allah dipakai, Allah memakai Abraham sebagai saluran. Allah memakai sebagai bejana. Karena kasih karunia Allah itu hanya berlaku bukan hanya untuk Abraham, tapi untuk orang lain juga. Ya, itu yang penting. Jadi iman Abraham ini melangkah dengan pasti tanpa. Kalau saya lihat-lihat, kita juga lihat ya, bagaimana ini nggak jauh berbeda sebenarnya iman Abraham dengan imannya Nabi Nuh. Nabi Nuh juga demikian. Ketika itu manusia yang luar biasa, begitu dosanya, barangkali jahatnya nggak kira-kira. Saya pikir sih jahatnya cuma sekarang lebih jahat sebenarnya manusia sekarang. Cuman diselubungi oleh Sodom kan kasar jahatnya ya. Allah kesal dan menyesal. Gua habisin manusia, belajar ya. Kenapa gitu? Bagaimana kita enggak walaupun bisa kenapa pelangi loh. Masih pegang ikatan Allah ya, yang enggak akan menghapus bumi ini ya. Zaman Nabi Nuh, Allah berkata, wah habis tuh air bah. Seluruh dunia. Lawang satu desa itu sulit, apalagi satu negara, apalagi seluruh dunia. Ini yang boten-boten. Tetapi di dalam Kejadian ayat 6 kalau saya mengenai Nuh, Nuh mendapat kasih karunia daripada Allah. Dan dia berkata, hai Nuh, bumi ini akan kuhabiskan. Engkau akan kuselamatkan. Tetapi buatlah bagimu sendiri satu bahtera dengan ukuran yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kurang lebih 60 hasta itu 300 meter ya. Panjang, masuk semua ukuran yang daripada Allah. Saudara, Nuh ini siapa? Nuh itu petani. Suruh bikin kapal, menikah kapal, kalau kapal kayak di situ mah gampang, satu juga bisa. Ini ukurannya beda. Tuhan, ini kan yang boten-boten lagi kan perintahnya. Petani udah tua, sudah bikin begitu. Jika karena Nabi Nuh melakukan kerjaannya, kesian menjadi tontonan orang tidak hebat pada zamannya. Diolok-olok, diketawain. Ini aki-aki gila katanya nih, bikin apaan dia? Abad, buat apaan? Ini kan di pinggir gunung, jauh dari kali laut. Ini orang gila, jangan gila. Nuh sebagai pemberita dia katakan, ini adalah firman Tuhan yang ditanggung, bahwa akan dihampiskan semua, sehingga mereka menuntut saya untuk membuat supaya engkau juga nanti yang percaya boleh diselamatkan. Diketawain orang gila ngomong, udah yang bikin petani di atas gunung, ngaco-ngaco belok, mana ada katanya orang mau, ada pernah buktinya katanya ada bikin banjir sampai satu dunia ini. Ini emang perintah Tuhan itu yang kelihatannya bodoh. Apa yang terjadi? Seminggu sebelum air bah itu, dan dilakukan oleh Nabi Nuh selama membuat itu, tahu berapa? 120 tahun. Jangka waktu satu. Itu lakukan. Dan akhirnya apa yang terbukti? 1 minggu sebelum air bah itu datang, Tuhan perintah, naik, bawa sanak keluargamu. Lot juga ikut pada Nuh, istrinya, anaknya, dan beberapa binatang sepasangan
Semua naik. 1 minggu setelah itu ditutup pintu. Bahtera. Datanglah mulai arwah. Sedikit. Orang udah mulai biasa dibocorin. Mereka baru sadar setelah itu naik terus. Wah, baru bukan dia. Mau ikut ini. Pintu sudah ke Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Dan siapa percaya tidak binasa, dan pelauran hidup yang kekal. Ini peringatan. Jangan sampai masa itu tiba kita akan berkata, bye-bye. Waktu itu tidak lagi ada artinya. Tuhan hadir. Tuhan hadir. Dia selalu apapun yang dia tidak maha adil. Sebelum jatuh penghukuman, dia selalu adil dan adil. Dia berikan peringatan. Maka saya katakan, apa sih artinya dosa itu? Dosa itu adalah sederhana. Kita tidak taat atas perintah. Nggak usah di definition, tahu ruwet-ruwet. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bukan karena buahnya menjadi orang berdosa. Barangkali buahnya sekarang dijualin orang juga nggak apa-apa, makan sampai saudara sakit perut juga nggak apa-apa buahnya. Bukan soal itu. Jangan kau jamah dan raba dan makan buah itu. Manakala engkau makan engkau kena. Jadi yang membuat dosa apa? Bukan buahnya, bukannya Allah. Tapi ketaatannya itulah yang membuat jadi dosa. Firman Tuhan juga tersantun, tertera, semua perintah dan kehendaknya ada di sini. Jadi jangan sekali waktu dikatakan Allah sewenang-wenang main enaknya aja. Dia sangat-sangat adil. Banyak orang bertanya, lalu bagaimana orang yang tidak terjamah oleh Injil? Apakah dia mungkin bisa diselamatkan? Karena dia tidak tahu. Tidak bisa diselamatkan. Kenapa tidak? Karena setiap diri yang disebut manusia, Taurat ada di dalam hati setiap orang. Seorang yang bagaimanapun sedikitnya, kalau dia mau mencuri atau berbuat sesuatu, apakah seenaknya kayak binatang yang makan enak aja, kayak kucing. Ada ikan orang di atas meja, coba aja makan, enak kenyang kayak orang nggak bersalah apa. Nah orang mau melakukan sesuatu mikir dulu lah, janganlah, ya. Atau ada satu pemikiran itu nggak boleh. Jadi dalam diri manusia setidak-tidak budayanya berbudaya atau ada sikap yang disebut hati nurani, hati kebenaran, hati yang menerangkan hati kita. Kebenaran itu ada. Bohong, nipu, salah. Kalau bilang tidak tahu, belakang nggak tahu, ya, tapi tahu pasti. Ya, jadi itulah nurani. Jadi, saudara kasih Tuhan. Ya. Kita sudah tahu jadi ada satu rencana Allah yang luar biasa. Tapi yang kita mau tekankan di sini adalah iman Abraham. Dari baru satu, dia belum lolos. Dia belum layak untuk disebut sebagai bapak orang belum. Dia masih satu prosesannya. Dia masih menunggu janji Allah. Janji Allah apa? Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, namamu akan masyhur, keturunan namamu seperti banyak bintang di langit. Ini juga, ini luar biasa juga. Abraham udah 75, sama umurnya saya sekarang. Udah aki-aki ya. Sarah, istrinya itu sekitar cicak 70 berapa. Bukan hanya umurnya aja yang udah katup, kandungannya sudah tertutup karena dia mandul.
Tuhan bilang aku akan jadikan bangsa. Dari mana bangsa wong punya anak satu aja, anak mandul? Saya udah aki-aki. Saya nggak ada. Walaupun dia nggak tahu bohongnya. Fakta-fakta yang bertentangan dengan ini, dia percaya. Sampai pada saat dan waktunya. Dan terbukti. Ketika dia berusia 100 tahun, lahirlah Ishak. Inilah anak yang dijanjikan Allah, yang ada sebagai potret dari Tuhan Yesus sendiri. Lahirlah Ishak. Luar biasa, Ishak lahir. Mungkin Abraham bilang, aduh, saya sekian lama gak sia-sia. Tepat kata janji Allah dan dia buktikan. Luar biasa senangnya Abraham. Ketika Ishak sudah mulai besar, belasan sudah, itu anak mana cakep lagi ya. Kerjaannya dia suka hanya bercanda bermain-main anak begitu dia kasih. Suara Tuhan, hai Abraham. Ya ini yang geledek tengah hari. Bawa anakmu jadikan korban bakaran di mezbahku. Saya yakin itu Abraham terus nggak bisa jalan. Anak yang ditunggu puluhan tahun dijanjikan satu, sekarang udah gede sekarang diminta. Sekaligus Allah memesan pelaksanaan korban bakaran di atas mezbah. Engkau sendiri yang harus pegang itu pisau potong. Poh. Sewenang-wenang ya. Abraham ketika saya yakini ketika anak itu tidur malam dia harus lakukan perintah Allah ini. Dia menangis, dia begitu hancur. Tapi dia tidak bergerak dengan iman. Dia lakukan semua. Anak yang ditunggu sekian lama yang dikasih Allah minta. Ini luar biasanya Allah. Hah? Anak perjanjiannya ditunggu sekarang disuruh potong. Ya. Tapi kalau janji Abraham ini yang dia akan laksanakan dan dia akan lakukan segala apa yang dia minta Allah. Dia lakukan. Tapi aneh itu. Kita mencatat. Kok Ishak tuh kayak kebo di sini ya. Tahu mau dijadikan ngikut. Ketika pisau sampai di leher, saya nggak tahu perasaannya bagaimana itu sih. Maka suara Tuhan, cukup, stop, pisau, cukup, sudah kau tahu sekarang. Saringan ujian sudah lolos. Aduh, tiba-tiba ada penggantinya katanya ya, ada domba yang disangkut sebagai penggantinya. Tetapi adakah manusia yang bisa mempunyai iman dan melakukan perintah Allah dan kehendak Allah sampai melawan kemanusiaan begitu? Waduh, sulit. Di dalam Ibrani 11, sebab itu dikatakan Ibrani 11 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat ke-19 demikian. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan orang sekalipun di antara orang mati,
dan dari sana ia akan telah menerimanya kembali. Saudara, landasan yang menguatkan Abraham mau mempersembahkan Ishak karena Abraham meyakini tiada yang mustahil bagi Allah, bahwa dengan segala firman-Nya dari yang tidak ada menjadi ada, dan dari apa yang dia yakini, dia imani bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Ini yang melandasi. Sehingga dia bilang, kalau Allah yang mengambil, dia harus mengambil, tapi Allah mampu untuk membangkitkan dia. Luar biasa. Itulah iman. Maka saya katakan tadi, kalau kita percaya kepada Allah, Allah yang membangkitkan. Ini sebagai secara saudara. Itu mengapa dia berani melangkah bertindak. Dan dia bukan hanya bohong-bohong. Nah ini Tuhan ya, saya udah mau loh. Saya ini udah mau nyerahin. Enggak gitu. Itu bohong-bohongnya enggak. Yo, inilah yang udah potong. Oh. Selalu kasih dalam Tuhan. Iman Abraham, iman yang sebegitu sangat ekstrim, sehingga dia layak untuk dijadikan sebagai pedoman. Walaupun kita nggak mungkin begitu, ya kita mah barangkali, 5%-nya juga, nah, mudah-mudahan bisa nambah lah. Iman Abraham, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, maka dikatakan ada perumpamaan yang Tuhan katakan di dalam perumpamaan tentang bagaimana seorang raja yang akan menikahkan putranya. Dia mengundang banyak orang. Si raja mengundang yang lubalang berkata, panggil itu orang-orang terhormat datang ke perjamuan perkawinan anaknya. Mereka pada nggak datang. Malah yang disuruh panggil malah disalib. Yaitu siapa? Israel. Tuhan berkata kalau demikian, biarlah si kita ini, si orang yang di luar bangsa pilihan, di luar itu yang disebut kafir, apakah dia pemulung, dia orang jahat, dia siapapun yang lewat panggil dia untuk ikut perjamuan. Siapa dia itu? Itu yang disebut kita. Kita bahwa anugerah kasih keselamatannya dipercaya sebagai suatu kebenaran. Dan kebenaran ini identik kata-kata keselamatan. Pengajaran ini diberikan oleh hanya Paulus. Kata dibenarkan, sebenarnya kita salah. Kita sudah inkrah loh. Bahasa hukum inkrah itu adalah sudah punya kekuatan hukum yang pasti, yang hanya diingat pelaksanaannya. Hukuman mati. Kita, tapi Allah tidak dibenarkan, diambil alih. Mau itu oleh Tuhan di kayu, salib dan darahnya itulah yang dibayar. Harganya sangat-sangat mahal. Saudara kasihi dan Tuhan, luar biasa sekali. Kita kalau melihat itu, iman Abraham, ada satu yang saya lihat. Mengapa Abraham meminta Ishak dijadikan sebagai korban? Tadi saya sudah katakan, itulah harta kesayangan dia. Ini yang sangat disayangi, yang diharapkan sekian lama sekarang ada. Jangan ada ilah di hadapanku, itu adalah hukum Allah. Jangan ada atau Allah, sebab aku cemburu. Tuhan lihat, gila hari lepas hari pikirannya semua kepada Ishak. Cemburu Allah. Dia tidak mau kasihnya kepada Allah terbelah atau beralih kasihnya. Dia tidak ingin Ishak menjadi penghalang menyalurkan kasihnya, sehingga terbelah kasihnya. Maka itulah kenapa Ishak dijadikan sebagai alat untuk menguji Abraham. Sebagai aplikasinya, kita pun di dalam hidup dan kehidupan kita, kalau kita memiliki apapun, artinya terserah.
bisa juga harta kekayaanmu, profesimu, kepintaranmu, anak saudaramu, apapun yang kita miliki. Kalau itu menjadi harta kesayangan kita melebihi Allah, bersiap-siaplah, berjaga-jaga. Kemungkinan besar Tuhan akan uji, sebab Dia tidak mau itu menjadi penghalang. Dia penghambat, sehingga kasih kita kepada Allah boleh jadi terbagi dan tidak. Dan sebagai akhir kata saya mau berkata, kalau kita menghadapi di dalam hidup ini, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada masalah di dalam hidup kita yang tidak bermasalah. Semua kita ada masalah di dalam keluarga, sakit penyakit, pekerjaan dan lain sebagainya. Bisakah kita mempunyai iman seperti imannya Abraham? Ya, kita mau berkata begini, semua terjadi bukan karena kebetulan. Allah ingin melihat bagaimana kita di dalam mengaku diri orang yang percaya dan yang beriman. Kita percaya bahwa Yesus Kristus yang Dia juga adalah Allah yang sangat kan tahu. Dia bukan hanya tahu, Dia akan menolong kita dan memberikan jalan keluar pada waktunya yang indah. Ya. Kalau kita bisa, sebab hanya landasan iman ini yang memberikan kita kemampuan, kita kekuatan, harapan. Orang yang tidak punya iman habis, saudara. Iman itu kekuatannya begitu dahsyat. Karena dahsyatnya iman adalah kekuatan daripada Allah itu sendiri. Dia akan terwujud manakala kita lakukan. Tapi jangan berpura-pura, Tuhan tahu. Jangan cipua-cipua ya belakang seorang. Apalagi ngaku tua beriman. Tunggu dulu, tanya. Beriman itu bagaimana? Lakukan. Kita beriman. Kita pasti akan selesai. Dia mampu bisa mengatasi kita semuanya itu. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Kita mau belajar juga berimannya. Sekalipun apapun yang terbesar yang kelihatannya mustahil. Jangan mengkerdilkan, jangan mengecilkan kuasa Allah. Kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Kan kita sering bilang, kalau ini urusan Tuhan nggak bisa, kalau ini urusan yang begini-begini. Jangan mengkerdilkan, nggak ada yang kecil dia. Ya, apapun dia bisa lakukan. Terlalu bagaimana iman? Iman itulah yang akan membuat menyelesaikan segala masalah. Saudara kasih dan Tuhan. Kita mau tunduk kepala dan kita boleh bangun berdiri. Bapa di dalam surga, Allah Abraham, Allah yang Ishak dan Yakub itu. Kami bersyukur ya Tuhan, setelah kami mendengar sabda firman-Mu, iman kami boleh diteguhkan. Jika Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran, sehingga ia boleh diberkati, bahkan diselamatkan. Demikian pun anak-anakku pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh belajar dari kebenaran firman. Kami akan mengikuti sebagaimana Abraham melakukan. Berilah kami ya Tuhan, anak-anakmu, kemampuan, kekuatan di dalam menanggung segala masalah. Berikan kami iman bahwa Engkau memang melakukan. Bapa, Kau sudah mendengar doa kami. Didiklah anak-anak-Mu ya, dan keberadaannya Engkau sekarang Maha tahu. Berikan dia kemampuan sungguh untuk boleh beriman bahwa Tuhan tidak lepas. Dia melihat segala kelemahan. Kembali lagi janji-Mu. Kami mau beriman dan mau Tuhan pasti akan melakukan apa yang harus dilakukan. Terima kasih ya Bapa. Kau sudah mendengar seluruh doa daripada anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami.
kami berdoa.